Imperfection. So much in life, we look for perfection. Are you happy? Ajahn Brahm lahir di London pada tahun 1951 dan meraih gelar sarjana fisika teori di Cambridge University. Pada usia 23 tahun, beliau menjadi biku dalam tradisi hutan Thai di bawah bimbingan Ajahn Chah. Pada tahun 1983, beliau pindah ke Perth untuk membangun wihara Mulinyana, pusat meditasi Jhana Group dan wihara Dhammasara untuk biku. Beliau mendapat medali John Curtin dari Curtin University. What Yogasa Manasikara means. Jadi salah satu contohnya itu adalah bagaimana beliau itu mengajarkan saya tentang Yoniso Manasikara. Apa arti dan sebenarnya hal tersebut? Now, when you started getting old, you started becoming a little bit sick. You needed the funds to pay the bills. Padahal dia sangat butuh dana untuk membangun wihara tersebut dan juga untuk membayar biaya-biaya yang ada di wihara itu. So he went to a senior monk and got this advice. Jadi dia pergi ke salah satu biku yang lebih senior dan mendapatkan salah satu nasihat ini. If you want to raise funds, then really give the most boring talk you can. Jadi jika Anda ingin benar-benar mengumpulkan dana atau juga sedang mengumpulkan dana itu, yang caranya adalah Anda harus memberikan ceramah yang sangat-sangat membosankan. And then make sure before you give the talk, all the windows are closed. Pastikan juga sebelum Anda memberikan ceramah itu semua jendelanya Anda tutup. You don't turn on the aircon, everything is really hot, stuffy. Jangan nyalain AC-nya juga dan biarkan ruangan itu begitu panasnya dan begitu pengapnya. And then when everybody starts to get bored and sleep, it's very easy to see when you're sleeping from here. Jadi ketika orang-orang itu mulai bosan, mulai ngantuk, jadi sangat mudah sekali untuk melihat nih siapa yang mulai ngantuk dari atas ini. Then get out your watch, you know those old watches on a chain? Get out one of those watches on a chain and swing it from the left to the right, right to the left, until everybody is so sleepy they're ready to be hypnotized. One of the reasons why I do teach, and I'll keep on teaching, no matter how old I am or how many times you've heard this, that when I see you get so enjoying your meditation, it gets time for lunch, and you'd rather sit in here than go off to the lunch table. Inilah alasan mengapa saya terus mengajar dan saya akan terus mengajar seperti ini walaupun saya sudah beranjak lebih tua ya. Karena saya merasa bahagia ketika Anda begitu menikmati meditasi. Bahkan misalnya ketika waktu makan siang sudah tiba, Anda lebih memilih duduk meditasi dibanding pergi makan siang. That's why they're not just splitting out your lunch, but when it's in the evening time, the bell goes, the last meditation, you cannot sit here, not because you have to. It's because you enjoy it so much. Ketika sudah tidak makan siang tadi, Anda melewatkan waktu makan siang dan mungkin nanti ketika bel terakhir di malam hari menandakan waktu meditasi sudah selesai, Anda bisa terus lanjut bermeditasi, bukan yang harus ya, tapi karena Anda menikmati meditasi itu, Anda mendapatkan begitu banyak kegembiraan dari meditasi tersebut. The joy of meditation is like nothing else. Kegembiraan yang kita dapatkan dari meditasi itu tidak seperti yang lain ya, sangat istimewa. That's why when any of you come up to me and say you just had a lovely meditation, I don't listen to your words. Ketika beberapa dari Anda mungkin nanti yang bilang kepada saya, oh saya sudah mendapat meditasi, atau ketika saya berlatih meditasi itu sangat menyenangkan. Saya tidak mendengarkan kata-kata Anda. I usually look at your eyes, your body language, and if you just had a beautiful meditation, the afterglow is unmistakable. Ketika itu saya hanya akan melihat dari pancaran mata Anda, dari gestur atau juga bahasa tubuh Anda. Ketika Anda mengalami meditasi yang begitu indah, yang begitu mendalam, akan terpancar dari sana. I should give a series of talks in Indonesia. The first talk was going to be, I think it was in Solo. Jadi sebagai contoh, bertahun-tahun lalu saya sedianya diundang untuk memberikan serangkaian ceramah di Indonesia, dan rencananya ceramah pertama itu akan disampaikan di Solo ya, di Indonesia. Yes.
Sri Panyawara was organizing the talk. Dan Bante Sri Panyawara sendiri yang mengatur, yang menyelenggarakan ceramah tersebut. So that morning, I went to Perth Airport and I went to check in, and you saw on the announcement board the Garuda Airlines flight to Solo was cancelled. Jadi pagi itu saya ke airport gitu ya, sampai ke international airport, saya melihat bahwa penerbangan Garuda pagi itu yang menuju ke Solo gitu ya, itu dibatalkan. It was not delayed, it was cancelled. Bukannya ditunda tapi dibatalkan. Oh, that made many people very angry. Dan itu membuat banyak sekali orang marah. I saw many of these people going up to the counter, banging on the desk. You can't do this to me. I've got important business. I've got holiday. You can't do this to me. Dan banyak orang itu yang mengeluh ke meja counter, Anda nggak boleh begitu sama saya banyak janji penting, saya banyak urusan penting begini, ini nggak boleh begini. They were very angry. Mereka sangat marah. You know what happened? Anda tahu apa yang terjadi? They got very sore hand. Akibatnya tangan mereka sendiri sangat nyeri karena menggebrak-gebrak meja begitu. Ya, saya tidak akan melakukan seperti itu. Instead, you used Yoniso Manasikara. Alih-alih kita menggunakan tadi ya perenungan menuju ke sumbernya di Yoniso Manasikara. Why was the flight cancelled there? Kenapa sih penerbangannya dibatalkan hari itu? It was very obvious to anyone who wasn't angry. Dan itu sangat jelas alasannya bagi siapapun yang nggak marah. This was the time of bird flu. Pada zaman itu sedang marak flu burung. Garuda is a bird. Dan Garuda itu kan burung. So I managed to borrow a phone, and I called Bante Panyawara and said, I'm sorry I can't come today. The aircraft got the flu. Jadi saya berhasil dapat telepon, saya telepon Bante Panya dan bilang mohon maaf saya nggak bisa datang Bante karena pesawatnya kena flu. So that seeing the funny side of things means you don't get angry. Jadi kalau kita bisa melihat sisi yang lucunya dari berbagai hal yang terjadi, itu artinya kita nggak jadi marah. Do you remember that just growing up with my mother, father, and my brother in such a small apartment? The room which I'm in here, the hotel room, is much bigger, honestly, much bigger than the little apartment in which I grew up. Jadi jujur nih, ruang saya yang saya tinggal di hotel ini jauh lebih besar daripada ruang tempat saya tinggal dulu di apartemen ketika saya tumbuh besar. And there was much advantages to living in a small place. Ada begitu banyak manfaat tinggal di tempat atau lingkungan yang lebih kecil. One is it's much easier to clean up. Yang pertama tentu lebih mudah untuk membersihkannya. But more than that, living in a small place, you saw your family every moment of the day. Satu lagi yang keuntungannya tinggal di lingkungan kecil itu adalah kita bertemu dengan anggota keluarga kita itu setiap hari kita bertatap muka dengan mereka. I remember the story of an English lady who won the lotto, so many millions of pounds. Saya ingat ada sebuah cerita lagi tentang seorang wanita Inggris, dia menang lotre. Menangnya itu sangat banyak sekali, jutaan pound sterling. She bought a big house in Sussex. Dia di satu sisi rumahnya, suaminya di sisi lainnya. She never saw her children. They were in their own section of this big mansion, and they'd never passed each other. Anak-anaknya pun di bagian lain dari rumah tersebut, di bagian lainnya agak tersembunyi agak jauh gitu ya, sehingga mereka sulit sekali untuk bertatap muka. So even they could afford such a huge mansion, they sold it and bought a small house. Bahkan ketika dia mampu untuk memiliki rumah yang begitu besarnya, dia akhirnya menjual rumah tersebut dan membeli rumah yang lebih kecil. So she could always see the people she loved. Sehingga dia dapat selalu bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi. I never told the story. One of the reasons I don't get angry, even as a kid, I saw my mom and dad so many times every day because we lived in a small apartment. Sometimes they did have arguments. Ini saya mungkin jarang cerita nih, tapi mungkin perlu diketahui alasan mengapa saya itu jarang sekali marah dan tidak marah ya, tidak mudah marah. Saya itu ingat waktu saya kecil, ayah ibu saya itu kami tinggal di rumah yang begitu kecilnya, dan saya ingat ada suatu ketika mereka itu ada pertengkaran. And they couldn't hide from my brother and I, their two children.
Mereka ketika bertengkar itu tidak bisa mengumpet dari kami ya, tidak bisa menghindari kami, anak-anaknya saya dan kakak saya. There was no place to hide, it was too small. Tidak ada tempat untuk bersembunyi karena rumah itu terlalu kecil. So because of that, I saw them when they started arguing. I saw them when they were angry at each other. But I didn't mind that at all. Jadi ketika itu saya bisa melihat nih ketika mereka mulai bertengkar, ketika mereka marah satu sama lain, saya melihat proses ini terjadi dan saya tidak terlalu masalah dengan hal ini. Because I also saw when they made up. Karena saya juga melihat akhirnya mereka kembali berbaikan. They couldn't stay angry at each other for that long. Mereka tidak bisa marah-marah terlalu lama. And I always knew, after every time they got angry at each other, I really enjoyed seeing them an hour or two later at most, them hugging, saying sorry and making up. So much so that I enjoyed seeing them get angry because I knew what was going to happen next. Jadi ketika mereka sudah marah-marah gitu ya, sudah saling bertengkar, 1-2 jam kemudian, mereka kemudian akan saling berpelukan, saling meminta maaf, dan hal ini yang saya nikmati ketika saya kecil ya. Jadi kadang-kadang saya sangat menikmati kalau mereka mulai marah-marah, kemudian 1-2 jam kemudian mereka akan berbaikan kembali. And I also remember those early days in Thailand when I was a monk. I'd go into the village of the evening to do some chanting. What I saw there just really made me feel I had a very difficult childhood. Ini yang saya lihat juga nih di Thailand di awal-awal tahun saya ketika di sana. Saya akan ke desa nih di sore hari untuk memberikan membacakan parita gitu ya. Ini yang membuat saya teringat, yang apa yang saya lihat ini membuat saya teringat akan masa lampau saya atau masa kecil saya yang cukup berat. I'll explain why it was a difficult childhood in a moment. Saya akan jelaskan mengapa nih masa kecil saya itu cukup sulit. Because when we went into the village, they had no electricity. Ketika saya pergi ke desa itu, tidak ada listrik di sana. In the evening, every evening, the whole family, the 12, 13, 14 of them, uncles, aunties, grandparents, little kids, the whole stretch of a family were there every evening, telling stories to each other. Jadi karena tidak ada listrik, maka di malam hari, sore menjelang malam itu 12, 13, 14 anggota keluarga itu, paman, lalu juga mungkin ada orang nenek, kakek. Jadi orang-orang sepanjang jalan itu bersama-sama mereka akan terkumpul, saling berbagi cerita. The light which they used an old toothpaste tube. They cut off the top and they shoved a piece of rag through the nozzle and they floated that in kerosene. Jadi ketika itu karena tidak ada listrik, mereka menggunakan semacam lampu. Lampunya itu terbuat dari pasta gigi gitu. No, that's a duck. Yang satu lagi bilang bukan, itu sudah pasti suara bebek. The other politician said no, that's a chicken. Yang satu lagi bilang bukan, itu pasti suara ayam. Have you ever seen politicians arguing? Anda pernah lihat nggak politikus itu saling bertikai, berkelahi? No, it's a duck, I'm sure. Nah, saya bilang itu pasti bebek. It can't be, it's a chicken. Bukan, itu pasti ayam. No, we've talked about this. We made a resolution at party headquarters. That's a duck. Bukan, kita sudah bersepakat nih di pusat, kantor pusat ya, bahwa itu adalah bebek. We can't agree on that. That is a chicken. Kita tidak bisa setuju tentang hal ini. Itu pasti ayam. It's a duck. Itu adalah bebek. It's a chicken. Ayam. It's a duck. Bebek. It's a chicken. Ayam. Bebek. How can we ever have world peace when people argue so easily? Bagaimana caranya kita bisa mencapai perdamaian dunia ketika orang itu bertengkar karena alasan-alasan sepele? What's more important? Do we have a war or do we have harmony? Mana yang lebih penting? Apakah lebih penting kita pergi berperang atau kita memiliki suatu harmoni atau saling selaras? It's not important as a chicken or a duck. Why do we waste so much time arguing on stupid, silly things? Ini tidak penting untuk kita saling berargumentasi tentang hal ini. Ini menghabiskan begitu banyak waktu. Ini adalah hal yang cukup bodoh. But more than that, just because it goes quack quack does not mean it's a duck.
Nah, bukan berarti kalau suara yang kita dengar tuh quack quack itu pasti suara bebek. She just went quack quack and she's not a duck. Jadi saya baru ngomong quack quack, ternyata saya bukan bebek ya. When I was telling that story, all the politicians who went to this event because they had to, they were all listening and they all got the message. Why do we argue so much just to prove we're right? And who's right? To me, the one who's right, who hears us out quack quack, and they say it could be anything. Nah, kemudian para politikus tadi yang ada mendengarkan ketika saya memberikan cerita ini, mereka mulai mendengarkan dengan serius sekali. Mereka kemudian berpikir, oh iya ya, untuk apa nih kita saling berargumentasi ya? Siapa yang peduli, siapa yang betul ya? Kalau kita dengar suara quack, ya sudah, kita nggak tahu juga yang paling benar itu, kita nggak tahu itu suara apa. And that's actually the way we can have some peace and harmony and work together instead of always arguing who's right. Inilah cara kita bisa mencapai perdamaian dunia dengan cara bekerja bersama-sama dengan harmonis. Kita bekerja untuk mencapai perdamaian dunia. Once there were these two monks arguing. Suatu ketika ada dua orang biku yang saling bertengkar. If you can't stop having arguments, use the calendar method. Satu hal yang saya ajarkan kepada pasangan-pasangan yang menikah itu, jika Anda tidak bisa berhenti bertengkar, gunakan metode kalender. If you're having an argument, have a look at what day of the month it is. Anda ketika bertengkar itu bisa melihat hari apa sih di bulan itu. What day of the month is it today? Anda coba cek hari apa di bulan itu hari ini. It's the 3rd of May. Hari ini adalah 3 Mei. So you agree that on odd days of the month, like today, the 1st, the 3rd, the 5th, the 7th, the wife is always right. Anda bisa membuat kesepakatan nih. Jadi pasangan itu, jadi misalnya hari kan tanggal 3 Mei ya. Jadi setiap tanggal ganjil, jadi tanggal 1, 3, 5, 7, yang benar itu adalah si istri. On the even days of the month, the 2nd, the 4th, the 6th. Kita sudah ada di sudah begitu dekat dengan Nibbana. And if you ever read those sutras for yourselves, you'll see it comes up again and again and again. And again and again and again and again and again and again. So this is what the Buddha taught and what the Buddha practiced. Kalau Anda bisa baca sutta ya, jadi di sutta itu dijelaskan berulang-ulang terus tentang latihan ini. And I love emphasizing this because many places it's not emphasized, and it means that a lot of lay people who have the abilities don't exploit it and they don't experience the bliss of Nirvana. Jadi saya suka sekali menitik beratkan pada hal ini karena tidak cukup banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi umat rumah tangga itu tidak banyak tahu tentang hal ini. Jadi mereka tidak dijelaskan secara baik tentang hal ini sehingga umat rumah tangga itu jarang sekali yang bisa menikmati jana tersebut atau juga bisa mencerap di jana tersebut. I was extremely fortunate, even as a student, the teacher I had over there, which was a lay person, he said, all I want to do is to allow you to experience those deep states of meditation. Saya cukup beruntung karena ketika saya belajar tentang meditasi ini, guru saya walaupun dia berumah tangga, dia juga berkata pada saya ingin Anda itu juga merasakan meditasi mendalam. Many monks can't do that deep meditation. Many lay people can. Ada banyak sekali biku-biku itu bahkan tidak bisa mendapat meditasi yang mendalam. Namun ternyata banyak rumah tangga yang malah bisa untuk meditasi mendalam. I can't say anything about personal experiences, but I do know of this young man I was very close to. Even his first retreat, he experienced these deep states of meditation. Jadi saya sebenarnya tidak boleh berbagi hal yang terlalu pribadi sifatnya ya. Namun saya ada satu cerita, ini satu kisah tentang seorang pemuda. Pemuda ini dia ikut retret pertama kalinya. Jadi di retret pertama kalinya itu dia bisa mencapai meditasi yang begitu mendalam. And I'm going to explain some of the sorts of byproducts of this meditation.
Saya juga akan menjelaskan nanti akibat-akibat yang kita bisa dapatkan dari meditasi mendalam ini. At this retreat he went on, he was allowed to have an exercise for 1 hour every morning. Dalam retret ini dia diberikan kebebasan untuk boleh latihan ya olahraga 1 jam setiap paginya. This was what his exercise was. Inilah yang latihan atau olahraga yang dilakukan. You're allowed to go for a walk, and this monk, he just walked close by to the Cambridge Botanical Gardens. Jadi si pemuda ini diberikan waktu itu olahraganya boleh pilih ya. Salah satu olahraga pilihannya itu adalah boleh berjalan. Jadi dia berjalan ke Cambridge Botanical Park, jadi taman botani di Cambridge. He's supposed to go for exercise, but he just saw this clump of bamboo, which was the most beautiful clump of bamboo he'd ever seen in his life. Jadi pada saat olahraga ini harusnya dia berolahraga saja, namun ketika dia berolahraga itu ketika dia berjalan dia melihat ada rumput-rumput bambu yang begitu indahnya. And this was in a town like Cambridge in England, which was cold. Bamboo shouldn't have flourished there. But when he looked at that clump of bamboo, oh my goodness, it was breathtaking. Ini ingat ya, ini di Cambridge. Cambridge itu dingin, jadi harusnya itu tidak bisa bambu tumbuhnya dengan baik, dengan bagus gitu ya. Namun ketika dia menemukan bambu ini, bambu itu begitu indahnya sampai dia harus kayak menahan nafas gitu saking indahnya. He stood there gazing at it like with an open mouth. Jadi dia menatap bambu itu sangat terpesona sampai mulutnya ternganga. And he knew that sometimes people in a place like Cambridge, they took drugs. And this man was very concerned if anybody saw him was gazing at an ordinary clump of bamboo like that for a whole hour, they'd probably take him to the hospital. Jadi di Cambridge ini ketika itu banyak orang-orang itu yang makan obat-obatan terlarang gitu ya. Jadi karena dia kemudian menjadi khawatir, waduh kalau orang-orang lihat nih dipikirnya saya makan obat-obat terlarang nih, karena soalnya dia berdiri sejaman penuh untuk memandangi bambu tersebut. So he sat down and just gazed for about 50 minutes. Jadi dia alih-alih berdiri akhirnya dia duduk selama 15 menit dia memandangi bambu tersebut. When it was time to go back to the place for breakfast, off he went. He came back to that same clump of bamboo the next day and the next day. For 8 days of the 9 days, he didn't do exercise, he just gazed in awe of the most beautiful bamboo in the whole world. Kemudian dia kembali untuk sarapan ya, namun besok paginya itu dia kembali lagi ke rumput-rumput bambu itu. Dia kembali berhari-hari selama 8 atau 9 hari duduk aja hanya menatap rumput bambu itu yang begitu indahnya, begitu menakjubkannya. Ini adalah bambu terindah di seluruh dunia. And then after the retreat was finished, when he had an afternoon off the studies, he went back on his bicycle to gaze at the most beautiful clump of bamboo in the world. Setelah retretnya selesai, di suatu sore ketika dia sudah selesai di sekolah, selesai belajar, dia naik sepedanya lagi, dia mencari rumput bambu itu yang begitu indahnya untuk ditatap lagi. And all he saw was not the most beautiful bamboo in the world. He saw this ugly, dry bamboo planted in the wrong place, suffering because the weather was not good for growing bamboo. And he wondered, where is the most beautiful clump of bamboo in the world gone? This is just an ordinary piece of bamboo, not in the right place. Dia pergi ke sana mencari bambu yang dia suka tatap itu yang terindah, namun dia tidak menemukannya. Malah dia menemukan bambu yang sudah kering, sepertinya sudah sakit-sakitan bambunya, yang tidak bagus lagi karena bambu itu berada di tempat yang wilayah iklimnya tidak cocok ya. Jadi dia sampai bingung, kemana ya bambu yang saya lihat itu yang begitu indahnya, sudah nggak ada bambu itu. And then he realized these insights that the beauty is not in the bamboo. The pure beauty was in the purity of the mind watching the bamboo. Kemudian dia mendapat satu ilham, pemahaman gitu ya, bahwa keindahan itu ternyata bukan terletak di bambunya, bukan di rumput bambu itu, namun karena dari keheningan, kejernihan batin yang setelah selesai meditasi itu. Or even a more extreme example. Ada satu contoh yang lebih ekstrim lagi. In Jhana Grove, the retreat center, this monk was teaching the retreat. He needed to go to the toilet,
So he went to the toilet to do what we call a number 2. Ada satu contoh yang lebih ekstrim ini, jadi di Jana Grove tempat meditasi gitu ya, ada salah seorang biku. Jadi salah seorang biku itu selesai meditasi itu dia perlu ke toilet. Ke toilet dia perlu melakukan yang nomor 2, ya tahu ya, yang nomor 2 buang air besar. You know what number 2 is, don't you? Sudah tahu ya yang nomor 2 itu apa ya? His mistake was after doing the business, he looked at the toilet bowl to make sure everything was okay. Lalu yang nomor 2 tadi kan kita tahu ya, buang air ya, buang airnya kan buang air besar ya. Jadi kesalahan biku ini adalah ketika dia sudah melakukan yang nomor 2 itu dia memandang ke arah toiletnya. You may think this is crazy, but this is absolutely true. Anda mungkin pikir ini rasanya nggak mungkin ya, rasanya seperti gila, tapi ini adalah sesuatu yang nyata. You looked at the piece of feces in the toilet bowl, and my goodness, it was beautiful. Jadi setelah selesai itu dia melihat ke arah itu ya, ke arah toiletnya itu dia melihat itu ada kotoran kan ya. Dia melihat, ya ampun ini kotoran terindah yang pernah saya lihat. I'm not saying this to shock you, but to describe what happens when you have beautiful meditation. Jadi saya bukan ingin membuat Anda terkejut ya, tapi inilah yang terjadi ketika Anda berhasil mendapatkan atau Anda setelah selesai meditasi yang begitu indah. If you've had a good meditation, you go to the toilet, have a look. It's not just a single color of brown, it's all these incredible different shades of brown. And just the way the whole thing is like a sculpture by some Michelangelo. It's breathtaking again. Jadi ini ada salah satu contoh ya, ketika Anda mendapat atau Anda selesai dari meditasi yang baik, Anda ke toilet dan Anda kemudian misalnya Anda ingin melihat gitu ya kotorannya itu, Anda bisa melihat begitu banyak warna coklat ya, coklatnya itu tapi coklat bukan satu warna saja, ada berbagai macam warna coklat di sana ya. Jadi begitu indahnya bentuknya juga gitu, bentuknya seperti pahatan yang dibuat oleh Michelangelo. It was truly beautiful, and then the fragrance. Oh my goodness! Like many people I see at big events, and the ladies wear scents, and the men wear cologne or something. This was much more real, earthy, and much more fragrant than anything I've ever smelled before. Tadi baru dari bentuknya dan tampakannya ya, tapi kalau di ada aromanya juga, aromanya itu begitu indah sekali, aromanya begitu istilahnya begitu enak gitu aroma. Jadi saya suka sekali menceritakan hal ini karena orang-orang itu kalau dengar tuh suka shock gitu ya. Bagaimana bisa mungkin satu objek itu yang begitu menjijikkan pada umumnya menjadi begitu indah? And it was only because of this monk had been practicing for years. He knew how to let go, and that was a tough one. To press that button, so and the most beautiful thing which he created in years went out of his life forever. Ini terjadi karena biku tadi itu sudah berlatih ya, berlatih bertahun-tahun. Jadi dia sudah berlatih, dia sudah tahu bagaimana caranya melepas. Nah ini melepas ini yang cukup berat ya. Jadi cukup berat ketika dia sudah harus menekan tombolnya itu untuk flush ya, untuk menyiram kotoran itu masuk ya, sudah pergi deh barang terindah yang pernah saya buat. So if any of you get deep meditation, you go to the toilet. Please don't look in the bowl, otherwise you'll block the toilet for hours. Wow. Bagi Anda nanti yang misalnya meditasinya mendalam ya, kalau Anda ke toilet, nanti tolong jangan ditengok ya, itunya ya, kotorannya. Karena nanti Anda malah akan menghalangi toilet itu berjam-jam, karena Anda menghabiskan waktunya untuk memandangi hasil karya tadi ya, nanti sambil wow, jadi Anda tidak keluar dari toilet. And you know that one of the disciples was a very smart man. He was working in CERN as a big atom smasher underneath France and Switzerland. And he said, "Thank you for telling that story. Now he knows what beauty really is." Ada salah satu pengikut saya ya, dia sangat pintar sekali, dia kerjanya di CERN, CERN ya, CERN gitu. Jadi itu salah satu badan itu
yang menyelidiki tentang atom. Jadi kayak partikel atom itu mereka ilmuwan di bidang itu ya. Jadi ini lokasinya dekat dengan Prancis dan juga Switzerland. Jadi beliau mengatakan pada Aden, terima kasih sudah memberitahukan cerita-cerita seperti ini. Ini adalah cerita yang begitu indah. Beauty is not in the eye of the beholder. Beauty is in the mind of a clear-minded, peaceful meditator. Jadi dia tahu sekarang bahwa keindahan itu bukan hanya berasal dari mata, namun keindahan itu berasal dari batin. Batin yang tenang, batin yang hening, yang berasal dari meditasi mendalam. And now I emphasize that again with this one of my favorite painters and poets from the 17th century, William Blake. Saya akan memberikan satu titik berat lagi pada cerita ini. Ada salah satu painter, pelukis favorit saya itu dari abad ke-17 bernama William Blake. In one of his poems he wrote, "To see a world in a grain of sand, a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour." Jadi ada salah satu puisi yang dituliskan oleh si William Blake ini. Jadi untuk melihat, jadi ini saya terjemahkan pelan-pelan ya, untuk melihat dunia di dalam satu butir pasir, juga untuk melihat sebuah surga di kelopak bunga ya. Ini seperti ibaratnya ada infinity atau hal yang hampir abadi di tangan kita. So if any of you want to enhance your poetic skills or your artistic skills, you need to see deeper than other people do. Jika Anda ingin meningkatkan puitis ya, sisi puitis dari Anda atau sisi artistik dari Anda, maka Anda perlu melihat dunia ini lebih dalam daripada yang umumnya. This is the meaning of what insight is, not seeing what other people see, but seeing far deeper to be able to become fully enlightened. Ini yang disebut dengan insight atau wawasan yang mendalam ya, kebijaksanaan, untuk dapat melihat lebih dalam dari segala sesuatunya sehingga kita bisa mencapai pembebasan atau pencerahan. So when the things like jhana start to happen, wow, you have a beautiful, wonderful time, very powerful, very safe, and very healthy. Jadi jana ini, tataran jana ini adalah suatu hal yang begitu indahnya, begitu powerful, begitu dikdayanya, begitu hebatnya jana ini. I know another monk who, on his first year in northeast Thailand, he got what's called scrub typhus. Jadi ada salah satu biku lagi yang saya kenal di tahun pertamanya dia di Thailand, di bagian utara Thailand sana. Dia kena tipes, penyakit tipes. And same symptoms as typhoid. Mirip sekali dengan tifoid ya, itunya simptomnya atau gejalanya. Heavy fever. Jadi dia ada demam yang tinggi. And these were those years when northeast Thailand was very much a small hospital in a third world country. Waktu itu, ketika masa itu di timur laut Thailand ini, salah satu di rumah sakitnya itu masih cukup kurang baik ya kondisinya di sana ketika masa itu. And the monks' ward was one of these wards with 6 beds on either side of the ward with a toilet at the very end. Ketika itu ada bangsal untuk para biku itu ada 6 ranjang ya. Jadi dari 6 ranjang itu di ujungnya itu baru ada toiletnya. There was a nurse's station by the door. Ada tempat untuk perawat di dekat dengan pintu. At 6 p.m. the nurse disappeared. Namun di jam 6 sore itu perawat-perawat itu udah nggak kelihatan. There was no night nurse. Jadi tidak ada perawat yang berjaga di malam hari. So this monk asked one of the Thai monks, "What happens if we get really sick during the night time when there's no nurse?" Kemudian biku ini bertanya pada salah satu biku Thai yang sedang berada di sana, nanti kalau malam-malam nih kita sakitnya parah sekali, harus ngapain karena perawatnya sudah tidak ada. Just unlucky karma, that's what he said. Jadi biku Thai itu bilang, ya sudahlah itu karma buruk berbuah ya. That's
That's not at all reassuring. That makes you more scared. Jadi tentu saja hal ini tidak menenangkan ya, jadi membuat Anda menjadi semakin takut. Because at that time they did not know what that disease was. They injected this poor monk twice a day with a cocktail of antibiotics in his backside. Karena pada saat itu mereka kurang memahami ya ini penyakitnya sebenarnya penyakit apa. Jadi biku itu akhirnya diberikan itu campuran antibiotik disuntik 2 kali seharinya di bagian belakangnya. The female nurse did that. Ini adalah perawat perempuan yang melakukannya. And sometimes you thought females are not allowed to touch a monk, certainly on his backside. Mungkin kita pikir kan harusnya perempuan nggak boleh ya nyentuh biku ya, apalagi di bagian belakangnya. We didn't need to worry about lust or desire, because when that nurse injected you, they never injected, they stabbed you. Honest, no exaggeration. Jadi kita sebenarnya saat itu tidak perlu khawatir tentang nanti ada semacam keinginan gitu ya atau nafsu terhadap perawat itu yang perempuan ya. Karena pada saat mereka menyuntik, mereka bukan menyuntik, tapi mereka malah kayak menusuk gitu ya, menusuk dengan sekuat tenaga. Those were the days of needles which were recycled. Pada saat itu jarum-jarum itu diguna ulang, jadi bukan jarum sekali pakai. Many times they were used. By the time they got to the monks, they were so dark, you had to stab. Jadi karena diguna ulang, berulang kali, begitu seringnya jarum itu diguna ulang sehingga jarum itu sangat tumpul. Jadi kalau mau digunakan untuk menyuntik malah harus ditusuk gitu. Twice a day. 2 kali sehari. For about 3 or 4 weeks. Sekitar 4 minggu ya dilakukannya. And this monk confessed that he's supposed to be able to shed loving kindness to everybody, but not that nurse. Biku ini mengaku, harusnya kan seorang biku kan memancarkan cinta kasih sayang gitu ya pada semuanya. Namun dia harus mengaku bahwa dia tidak bisa memancarkan kasih sayang itu pada perawat ini. And even Ajahn Chah came to visit him. Kemudian Ajahn Chah mengunjungi biku ini. Ajahn Chah was extremely wise, but his bedside manner was not the best. Ajahn Chah itu sangat-sangat bijak sekali. Namun ketika dia menengok orang, menjenguk orang itu tapi sepertinya kurang ya ininya ya sifatnya ketika dia menjenguk orang itu sikapnya. He told this poor monk, "You'll either get better or you'll die, but don't have to suffer all the time." Jadi Ajahn Chah bilang pada biku yang sakit ini, jadi kalau kamu nggak sembuh ya kamu meninggal ya. Jadi tidak perlu menyusahkan, bersusah payah selama itu, menderita selama itu. If you've got a grandfather or a grandma and you go and tell them that when they're in bed, they're not going to appreciate it. Jadi kalau Anda mungkin ngomong seperti itu ya kepada kakek atau nenek yang sedang sakit, ya mungkin pasti mereka tidak ini ya, mereka malah marah nanti ya. And the reason I tell this story was that the monk, nothing was working, even Ajahn Chah didn't help him. So what to do next? Biku itu sedang ini gunda gulana ya, tidak ada yang berhasil caranya untuk bisa lebih baik gitu ya. Bahkan Ajahn Chah pun tidak memberikan penghiburan yang seharusnya. Jadi apa yang harus dilakukan? The only thing to do, to meditate, to let go. Satu-satunya yang bisa dia lakukan saat itu adalah meditasi. Jadi dia melepas. Really let go. Benar-benar melepas. So the whole body disappeared. Ketika dia melepas, kemudian sensasi tubuhnya, seluruh tubuhnya itu terasa hilang. You went into the sixth sense, into a jhana, and you're blissing out. Jadi masuk ke dalam sense yang keenam atau indera yang keenam, Anda masuk ke dalam jhana. Dalam sana juga Anda mengalami begitu indah ya, hal yang begitu indah. It was kind of impossible. That monk looked at his posture after the jhana finished. Mungkin sepertinya tidak mungkin gitu ya dilakukan. Dia ketika biku itu selesai bermeditasi, masuk ke dalam jhana, setelah keluar dari jhana itu, dia mengamati posisinya. I see no one in this room in that posture. Saya tidak melihat ada satu orang pun di ruangan ini yang berpostur atau sikap badannya seperti biku itu. You've been in hospital for about 3 weeks with a heavy fever,
one leg was this way, one leg was that way, the arms were all over the place. But nevertheless, you got into some of the deepest of meditations. Nah, selama 3 minggu biku itu sudah menderita, jadi menderita demam yang begitu tinggi ya. Jadi ketika dia di dalam jana itu sebelum dia mencerap ke dalam jana itu dia lihat nih posisinya setelah selesai ya, dia lihat posisinya itu macam-macam ya, tangannya ke sebelah sini, ke sebelah sana, kakinya satu di sisi satu di sisi lain. Jadi posturnya pun berantakan istilahnya ya. Namun dia berhasil mencapai tatanan jana tersebut. So when some people say you have to be in a special meditation posture to get into the deepest of meditations, I say that is Gomaya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan gitu ya bahwa untuk mencapai meditasi yang mendalam Anda harus memiliki postur tubuh yang lebih khusus gitu ya, saya akan bilang Gomayang. And what does that mean, Tasman? Bullshit. Jadi Gomayang artinya itu omong kosong. I try to speak proper, but sometimes there's no word better than that. Gomayang is a party translation of this. Oke. Jadi terkadang saya sebenarnya ingin memberikan istilah yang lebih pantas gitu ya. Namun kadang-kadang tidak ada istilah kata itu yang cocok gitu ya. Jadi Gomayang ini dari bahasa Pali ya, itu artinya ya itu dari omong kosong gitu ya, bullshit gitu. You know that sometimes the monks are not supposed to say such words, but there's no word better than that. Anda mungkin merasa bahwa harusnya kan biku nggak boleh ya ngomong seperti itu ya, tapi nggak ada istilah ungkapan yang cocok gitu. And these are personal experiences, you cannot deny. The posture is helpful but not necessary. Ini adalah pengalaman pribadi, jadi ini yang dibagikan kepada Anda semuanya pengalaman pribadi. Jadi mungkin postur yang khusus itu bisa membantu ya, tapi bukan hal yang utama. And even though you're really sick, you can still get into these incredible deep meditations. When you come out afterwards, there's no fever. Mungkin ketika itu Anda sangat sakit sekali ya, namun masih bisa Anda untuk mencapai meditasi mendalam ya. Ketika keluar dari meditasi mendalam itu semua demaknya itu mulai mereda. The Buddha once said, the mind is the forerunner of all things. It's the chief, it's the boss. Buddha pernah menjelaskan ya bahwa pikiran itu atau batin itu adalah pelopor. Jadi batin itu yang menjadi bosnya, menjadi yang paling utama. Much stronger than your body. Lebih kuat, lebih tangguh daripada jasmani Anda. That's why, as a student, just doing these experiments in not theoretical physics, in psychic research. Ketika saya menjadi seorang pelajar, gitu, saya mengikuti satu eksperimen atau percobaan. Percobaannya itu mengenai aktivitas paranormal. One of those demonstrations I saw with my own eyes. We had a stick with a 4-inch nail on the end. Jadi ada salah satu percobaan ya, percobaan itu saya melihat sendiri ya, ada satu tongkat gitu, di ujung tongkatnya itu ada 4 paku. We hypnotized one of the students. Jadi salah satu muridnya itu kemudian dihipnosis. And under hypnosis, we convinced the student that nail on the end of the stick was red hot. Dalam hipnosisnya itu diberikan sugesti gitu, diberikan sugesti kepada yang dalam hipnosis itu bahwa di paku yang ada di sana itu sangat panas, merah membara. It was not red hot, it was at room temperature, but we convinced him it was under hypnosis. Sebenarnya paku itu normal saja dalam suhu ruangan seperti itu ya. Namun dalam hipnosis diberikan sugesti, diyakinkan bahwa paku itu sangat panas sekali. And we touched the nail on the student's arm. He screamed in pain. Kemudian dicoba disentuhkan paku tadi ke tangan si siswa tadi yang satu di hipnosis dan dia menjerit kesakitan. That I could understand. Ini yang bisa saya mengerti. What I couldn't understand at the time was where we touched that nail on his skin, a blister came up.
Nah, yang tadi ditentukan dia menjerit itu saya masih bisa mengerti, tapi yang saya tidak habis pikir, tidak mengerti itu ketika selesai disudutkan seperti itu, muncul bekas bakar di tangannya. That nail should not be able to cause any blister. Even a baby could touch it. Paku itu harusnya tidak bisa menyebabkan luka bakar, bahkan anak bayi pun bisa menyentuh paku tersebut. But to see a burn mark, a wound come up, was really staggering. You saw it, you can't deny it. So it stayed with me for a long time until I realized the mind can create a wound. Jadi paku itu herannya saya tidak habis pikir nih, saya masih nggak mengerti bagaimana bisa paku itu menyebabkan luka bakar gitu ya. Ini hal yang sangat mengherankan. Kemudian beberapa saat kemudian baru saya mulai mengerti, saya mulai memahami bahwa pikiran itu bisa menciptakan suatu realitas. If the mind can create a wound, why can't the mind uncreate a tumor? Ketika batin atau pikiran itu bisa menciptakan luka, mengapa pikiran itu tidak bisa menghilangkan atau menghilangkan tumor? And of course it can. Tentu saja bisa. And to me, that's goosebump type of medicine. It can be done, you've seen it being done, wow, this is real. Hal ini menyebabkan pengobatan semacam ini membuat bulu-bulu saya berdiri ya, karena hal ini adalah nyata, bisa terjadi. That's why you want to teach more people to experience these jhanas. Oleh sebab itulah saya selalu mengajar begitu banyak orang untuk bisa merasakan jhana. So what actually are they? Jadi apa sebenarnya itu? This is when the five senses disappear, they vanish. Ini adalah suatu tahapan di mana 5 indera kita, panca indera kita itu menghilang. Jadi mereka tidak terasa lagi. You're perfectly alive and aware, but it's only your sixth consciousness of the mind. Anda baik-baik saja sebenarnya, Anda masih hidup ya. Jadi yang saat itu ada adalah hanya yang indera ke-6. Jadi batin Anda yang saat itu dapat terjadi, ya, dirasakan. It takes some confidence and fearlessness to be able to let go of the five senses, because you're so used to them and you also depend upon them for your personal safety. Namun untuk mencapai hal seperti ini dibutuhkan suatu rasa tidak takut ya, rasa kepercayaan juga. Jadi untuk melepas 5 indera Anda. Karena untuk melepas indera Anda, indera ini kan biasa sangat terbiasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergantung pada indera kita untuk bertahan hidup. Imagine you can't see anything, you can't hear anything, you can't feel any sensations on your body, you can't smell, you can't taste. Those five senses are turned off. Coba Anda bayangkan ketika Anda tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasa, tidak bisa membaui. About the jhana. Jadi ini ada satu kisah tentang jhana. And I'd like to say this not about monks, but about a lay person. Jadi saya suka menceritakan kisah ini karena ini bukan kisah tentang biku ya, tapi tentang umat berumah tangga. To show you that it's possible for each one of you. Untuk menunjukkan bahwa hal ini dimungkinkan bagi setiap dari Anda. This man, Sunday afternoon in Perth, there was nothing on the TV which interested him. Jadi ada satu pria gitu ya, di satu sore hari, di hari Minggu, tidak ada yang menarik gitu di TV, acara TV-nya nggak ada yang seru buat dia. There was no Korean TV dramas. Jadi tidak ada drakor ya, drama Korea. So he told his wife he's going into the bedroom to meditate for half an hour. Dia bilang sama istrinya, ya udahlah saya akan ke kamar saja ya, saya mau meditasi 30 menit. After 1 hour, he hadn't come out of the bedroom. Setelah 1 jam, dia tidak keluar juga dari kamar tidurnya. So his wife went into the bedroom to check on him. Kemudian istrinya itu masuk ke kamar untuk melihat apa yang terjadi. He was sitting in a very still posture. Dia sedang duduk dalam posisi yang sangat tenang, sangat tetap, sangat diam sekali. She could not see him breathing. Istrinya itu tidak bisa melihat, apakah tidak kelihatan, apakah dia masih bernafas atau tidak.
So she panicked. In Australia, you call 000, that's the emergency number. Istrinya itu mulai panik gitu ya, karena dia tidak melihat suaminya bernafas. Dia mulai telepon emergency atau gawat darurat gitu ya. Di Australia itu nomornya 000. The ambulance came within a few minutes. Kemudian ambulansnya datang dalam beberapa menit. Can you imagine if you've ever had an emergency like that in your house? Just the ambulance people, they rush in, they don't act quietly, and they grab the man and have a look at him. You know, is he alive? Is he dead? They could see no signs of life. Kalau coba Anda bayangkan ya, ini keadaan gawat darurat gitu ya. Jadi dalam keadaan gawat darurat seperti itu kan biasanya petugasnya itu nggak mungkin bertindaknya itu diam-diam pelan-pelan gitu ya. Mereka langsung bergegas gitu mengecek gitu orang yang sedang dianggapnya tidak hidup itu, dicek dan itu mereka tidak bisa menemukan sinyal-sinyal apakah dia masih hidup. They put him in the back of the ambulance and they rushed to Sir Charles Gardner Hospital, it's close by. And when they went into the hospital, the triage room, they could not detect a heartbeat, that was flatline, and even the brain machine, the EEG, that was also flatline. Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat gitu ya, Charles Gardner. Jadi dibawa ke sana, dibawa ke ruang gawat darurat, di triase, dicek nih detak jantungnya, nggak ada, detak jantungnya flat gitu ya, rata. Dicek juga aktivitas otaknya lewat EEG juga tidak ada aktivitas otak, jadi rata juga garis-garis flatline gitu ya. For most people, they would be straight down to the morgue. He was dead. Bagi sebagian besar orang mungkin akan dianggap oh ya sudah ini sudah meninggal nih, akan dibawa ke ruang jenazah. But the doctor, wonderful good fortune, the doctor on duty that Sunday afternoon, his parents had migrated to Australia from India. Untungnya dokter jaga pada saat itu, dokternya ini orang tuanya itu adalah berasal dari India yang bermigrasi ke Australia. He heard from his wife that he just went into the room to meditate. Dia mendengar dari istrinya si pasien ini bahwa pasien ini masuk ke dalam kamar untuk meditasi. And the doctor had heard that some of the yogis in India can suspend their life activities for long periods of time. Karena dia keturunan India, dia pernah dengar nih, jadi yogi-yogi di India itu bisa untuk seperti tidak hidup gitu ya, seperti mati gitu dalam jangka waktu yang lama. And the third thing was something which I read in the sutras. Jadi hal ketiga itu adalah yang saya baca dari sutta. And that was anyone in a deep meditation who's got no heartbeat or not breathing, their body remains warm. Ketika orang itu masuk ke dalam meditasi mendalam, walaupun dia tidak ada detak jantungnya, walaupun dia tidak bernafas, namun badannya itu tetap hangat. That's how the friends and loved ones check to see have they really passed away or are they just in a deep meditation. Beginilah caranya untuk kita atau juga orang-orang yang disayang itu bisa mengecek apakah orang itu sedang meditasi mendalam atau memang sudah meninggal. That is so true. Ini sangat benar sekali, sangat nyata. So the doctor decided to give this man defibrillation. That's in those days put electric shock on their body to try and get their heart beating again. Kemudian dokter ini akhirnya mencoba untuk memacu jantungnya ya, jadi pakai alat gitu untuk pacu jantung, di shock gitu, di shock dan di shock dengan elektrik ya, dengan listrik. According to the wife, the doctor did the defibrillation many times, and he didn't start breathing again, or the heart was still flatlining. Dicoba berulang-ulang oleh dokternya itu untuk dipacu jantungnya, di shock jantungnya, namun dia tidak terlihat mulai, jantung itu tidak terlihat mulai berdetak kembali. Until the meditator just decided to come out of his meditation. Hingga akhirnya si meditator itu memutuskan untuk keluar dari meditasinya, untuk menyelesaikan meditasinya. That's what he told me. He said, "No, it's just time to come out." So he opened his eyes, beep. The EEG and the ECG were beeping perfectly. Nah,
dia bilang, dia cerita kepada saya, oh ya udah si meditator ini merasa sudah waktunya untuk keluar dari meditasi. Ketika dia mulai membuka matanya, nah itu detak jantungnya mulai terasa kembali, mulai ada lagi beep beep beep. And the doctor gave him a thorough examination. There was nothing wrong with him at all. And he told me, the doctor, basically, I don't know what to do with you, you're healthy, go home. And he walked home with his wife. Kemudian setelahnya dokter itu memberikan pengecekan menyeluruh ya. Setelah dicek menyeluruh, dokternya juga bilang nggak ada yang salah nih dari kamu, kesehatannya baik-baik saja. Jadi dokternya juga nggak ketemu penyebabnya apa bisa seperti itu ya. Akhirnya si pria ini berjalan pulang dengan istrinya. And I asked him, what were you feeling? What were you experiencing at the time you were in that hospital? Saya tanya sama orang tadi, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu ada pengalaman apa di rumah sakit itu? It just bliss, just so much deep happiness. I was perfectly aware, just aware of this incredible joy. Saat itu saya hanya merasakan kesukaan yang luar biasa gitu ya, begitu bahagianya. Namun saya tetap tahu apa yang terjadi di ketika itu. Saya hanya merasakan kegembiraan yang luar biasa, kegirangan yang luar biasa. This is not unconsciousness. Your consciousness is now just refined to one sense. That's the mind, and that's the only way you can really describe it. Blissing out was one experience ever. Jadi bukannya tidak sadar, tapi dia saat itu menyadari. Namun yang dia sadar itu dia tetap sadar. Namun hanya sisa satu indera saja yang ada di saat itu ya, hanya batinnya saja yang masih terasa gitu ya. Dan dia merasakan begitu pengalaman yang begitu mendalam, pengalaman yang begitu membahagiakan. And I asked him, did you hear the sound of the ambulance sirens? No. Did you hear the medics picking you up and putting you in the stretcher? No. Did you know that you were transported to the hospital? No. Did you feel the defibrillators, electric shocks the doctor put on your chest? No. The 5 senses are turned off. Ketika itu saya tanyakan kepada dia, kamu dengar gak suara ambulans yang ketika datang menjemput? Kamu merasa nggak ketika diangkat menuju ke tandu itu? Kamu merasakan nggak kamu ada di dalam rumah sakit ketika itu? Ketika kamu diberi detak jantungnya, dipacu jantungnya itu, kamu merasakan nggak? Di shock itu dengan listrik, kamu rasakan nggak? Tidak, jadi tidak dirasakan semuanya. Karena pada saat itu 5 inderanya itu sudah tertutup ya, sudah tidak dirasakan lagi. I had to ask him, was there any unpleasant experience from that episode? Saya tanya sama dia, ada pengalaman yang tidak menyenangkan nggak dari peristiwa itu? He said yes. Dia bilang iya ada. What was it? What was unpleasant? Apa yang tidak menyenangkan? He looked at me and said, the scolding I got from my wife on the way home. Don't you ever do that again? I tell you again, I was so afraid. Jadi ketika itu dia bilang iya ada satu hal yang tidak menyenangkan yang terjadi setelahnya. Jadi saya itu dimarahi sama istri saya. Jadi istri saya bilang, kamu jangan seperti itu lagi ya, saya kira itu kamu mati, saya panik sekali. So why we do those dharmas is not to have strange experience. We do that for 2 reasons. Jadi mengapa kita mempraktekkan jhana itu? Jadi tidak ada alasan yang aneh gitu ya. Ada 2. Bukan untuk merasakan hal-hal yang aneh seperti itu ya, namun ada 2 alasannya. As the Buddha said in the Nalakapana Sutta, that the only way to suppress the 5 hindrances for long periods of time is to get into a jhana. When you emerge from the jhana, the 5 hindrances of wanting, ill will, sloth and torpor, restlessness and doubt vanish for many hours. Dijelaskan oleh Buddha di Nalakapana Sutta itu caranya untuk mengurangi atau meredam 5 rintangan batin itu dengan waktu yang cukup panjang itu adalah dengan cara jhana. Jadi dalam 5 rintangan batin itu seperti contohnya kebencian dan juga kelembaman, kelelahan dan juga ada keraguan-raguan. Jadi caranya itu adalah dengan jhana
bisa diredam dalam jangka waktu yang cukup lama. They vanish together with discontent, apathy, and weariness. The tandi, those go. Kemudian juga kita akan mendapatkan satu kepuasan hati gitu ya, arati. Dan ini tandi itu yang keraguan-keraguan itu akan pergi. Do you ever in life feel weary? Pernahkah dalam hidup ini Anda merasa kayak galau gitu ya, cemas gitu? I'm an old monk now, so weariness is something which you often meet. Jadi saya ini biku yang sudah umurnya cukup lanjut ya. Jadi weariness itu kayak kelelahan gitu, keletihan ya. Jadi ini biasa saya bisa alami juga. But after a good meditation, deep meditation, you feel so much energy, beautiful energy, good energy, not restless energy. And that's one of the results of getting into deep meditation. You feel alive. Dalam meditasi itu, selesai meditasi malah yang ada itu adalah suatu bentuk energi ya. Jadi ada energi, tidak ada lagi nanti keletihan gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran. Inilah akibat dari meditasi yang mendalam. That's one of the first benefits of these jhanas. You now are clear-minded. Ini manfaat pertama dari jana, yaitu batin atau pikiran Anda itu menjadi clear, menjadi bening gitu ya, menjadi terang. Number two, the second benefit, you've got new data as scientists. You need the data, strange data, but real data, so you can use your clear mind to penetrate what the Buddha penetrated, and get these beautiful stages of enlightenment. Yang kedua adalah kita perlu data ya, data-data baru ya, karena saya seorang ilmuwan ya. Kita perlu untuk menelaah, jadi meneliti data-data baru itu. Jadi dengan batin yang tadi sudah hening tadi ya, kita bisa mempenetrasi, jadi bisa menelisik lebih dalam yang sudah diajarkan oleh Buddha itu, yaitu bagaimana caranya bisa mencapai ke pencerahan. For example, I did ask a couple of doctors here, do you really know what this body is? Sebagai contoh, saya tanya kepada beberapa dokter di sini, apakah Anda tahu apa sih badan itu? You've been taught what this body is, but unless you've experienced the body vanishing, even just in the first jhana, you've only scratched the surface. Jadi dokter-dokter itu sudah banyak belajar mengenai apa sih badan jasmania, badan ini apa. Namun kalau ketika Anda merasakan badan ini menghilang, nah ini yang dirasakan pada jana pertama, itu baru permukaannya saja bahkan. You have these strange experiences which are not common. Just like what you do in laboratories, you see strange things, and from that you understand much more how this body really works. Jadi Anda akan melihat, mungkin nanti menemukan banyak hal-hal yang janggal gitu ya, yang tidak lazim. Contohnya seperti ketika di laboratorium gitu ya, Anda menemukan banyak hal-hal yang tidak lazim, yang janggal, yang bisa diselidiki lebih dalam. What is sickness? Apa itu sakit? What is death? Apa itu kematian? With the experiences of deep meditation, you can understand what death and sickness are. And you will never get afraid again. Dengan meditasi mendalam, maka Anda bisa memahami dengan lebih jelas ya, dengan lebih baik apa itu sakit, apa itu kematian, sehingga Anda tidak akan lagi merasa takut. That's one of the beautiful things of getting into these jhanas. The result is only like a byproduct. When you understand what death is, you're not afraid anymore. Inilah manfaat dari jana ya. Ini bisa disebut sebagai produk sampingan gitu dari jana ya. Anda bisa menyelidiki lebih dalam. Ketika Anda tahu apa itu kematian, maka Anda tidak akan takut lagi terhadap kematian. You may be afraid of dying. That's the process leading to death. That can be painful, but not of death. Mungkin Anda akan ketakutan, bisa ada muncul rasa takut terhadap proses menuju kematian gitu ya, menuju ajal ya. Itu mungkin bisa, proses ini mungkin bisa terkadang menyakitkan, tapi tidak dengan kematian itu sendiri. And that's only the start of the insight which you're getting from your own experience. Ini adalah awal permulaan dari
wawasan mendalam atau juga kebijaksanaan dari pengalaman yang Anda rasakan sendiri. Even things like to be able to read somebody else's mind, to connect with them inside. What actually is that? Bahkan kemampuan untuk seperti membaca pikiran orang lain ya, untuk berhubungan dengan mereka dalam batinnya itu, seperti apa itu? How many of you have ever had the experience of a loved one, say over in UK or United States, having some terrible accident, and you know that something is wrong? Berapa dari Anda yang mungkin pernah mengalami pengalaman seperti ini? Misalnya ada orang yang Anda sayangi, misalnya mereka di Inggris sana mengalami kecelakaan, gitu. Anda tahu nih, ada yang salah nih. I love the story which I read in the Melbourne Age newspaper. There was a prominent veterinary scientist. He was on the way to his friend's house, a couple of hours drive, just for a weekend holiday. Ada satu cerita menarik nih yang saya baca di koran Melbourne gitu ya. Jadi ada satu dokter, semacam dokter hewan gitu ya. Jadi dia di akhir pekan itu dia sedang menuju ke rumah temannya. Halfway on the journey, he had to stop driving. He got so emotionally sad. He started crying. He didn't understand what the reason was. He pulled over into a car stop to park his car, and he wept and wept and wept. He was unable to drive in that state, so he waited until he kind of got his act together and the weeping stopped, and then he carried on to his destination. Nah, dia tidak mengerti nih, waktu dia dalam perjalanan itu sudah menyetir, tiba-tiba dia merasakan begitu luapan emosi, begitu sedihnya dia tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi dia nangis senangis-nangisnya gitu ya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia nggak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Saat itu dia menepi sebentar, meluapkan tadi tangisannya itu, emosinya itu. Kemudian setelah luapannya itu, emosinya selesai, setelah menangisnya selesai, dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Only when he got to his destination, people were waiting for him to tell him the terrible news that his dog, who he loved so much, had been hit by a car and killed. Ketika dia sampai di tujuannya itu, orang-orang sudah menanti dia ya. Jadi orang-orang itu menanti untuk memberikan suatu berita yang sangat menyedihkan, bahwa anjing kesayangannya itu sudah ditabrak, jadi ditabrak dan meninggal. At exactly the moment he was overcome by grief in the middle of a freeway, halfway between Melbourne and another distant town. Ini yang terjadi ketika itu, dia tiba-tiba, mengapa dia bisa merasakan kesedihan atau lara yang begitu luar biasa di tengah perjalanan dia dari Melbourne ke kota lainnya. How can that work? Bagaimana hal ini bisa terjadi? When you understand how the mind works and the connections we can make with each other and the goodwill which we can send along those connections, now you understand why you often ask monks, can you please chant for my kid who's sick? Inilah cara kerja. So jhana happens. Bagaimana jhana itu bisa terjadi? A lot of time you're meditating is not so important what your object is, as long as you're still putting in no effort, being peaceful. Untuk meditasi itu tidak penting sebenarnya objeknya. Yang penting Anda bisa hening, bisa tenang, tidak membuat suatu effort yang berlebihan gitu ya. Anda bisa duduk dengan tenang saja dan lepas. Your sense of sound disappears. You are safe. You got nothing to worry about. So you can let go of giving importance to hearing. Kemudian nanti sensasi dari suara itu akan mulai menghilang. Jadi tidak ada yang salah di sana. Jadi ketika Anda sudah mulai tenang, sensasi suara itu mulai menghilang, Anda tetap aman. You got your eyes closed, you can't see anything, you're not smelling great changes, you're not eating anything or tasting anything. The other sense which is hard to calm down is your body sense of feeling. Ketika mata Anda terpejam, Anda tidak membaui aroma-aroma, tidak makan, Anda bisa tenang. Hal terakhir yang cukup sulit ditenangkan adalah sensasi dari tubuh. But soon you don't feel your legs, you don't feel your butt, you don't feel your tummy, you don't feel your arms or your hands or your head. The whole sense of touch
vanishes, it calms down, turns off and disappears. Segera setelah itu, maka sensasi di tubuh juga akan mulai berkurang ya. Nanti Anda tidak bisa lagi merasakan kaki Anda, mata Anda, perut Anda, kepala Anda sudah tidak bisa Anda rasakan lagi. Jadi sensasi sentuhan itu juga pelan-pelan akan menghilang dan dipadamkan. Once they have gone, all of your energy, your attention has gone into that sixth sense of the mind, and it usually appears very beautiful. Kemudian energi yang Anda punya itu semuanya akan masuk ke dalam indera keenam tadi, yang indera batin tadi ya. Dalam batin itu akan terjadi ada sesuatu yang akan muncul yang begitu indah. So it's easy to stay there. Sangat mudah untuk berada di sana. But how do you perceive that? Much perception is actually done by what you kind of expect to see. Tapi kemudian akan muncul bagaimana Anda mempersepsikannya atau cara pandang Anda. Jadi cara pandang ini akan muncul dari ekspektasi Anda atau pengharapan dari Anda. So once the five senses get suppressed, not suppressed but let go of, people usually experience these beautiful lights in the mind. Ketika 5 indera ini mulai Anda lepaskan, maka yang muncul berikutnya adalah satu cahaya yang cemerlang sekali di batin. We call them nimitta. Hal ini atau cahaya ini dipanggil dengan nimitta. And I know that some monks say the Buddha never taught nimitta. That's more Gomaya. The Buddha did teach nimitta. Jadi ada mungkin beberapa biku gitu yang bilang Buddha kan nggak pernah ngajarin nimitta. Nah ini yang disebut tadi gomayang ya, omong kosong. Buddha mengajarkan nimitta. That's in the Upakalesa Sutta, a whole sutta describing how to deal with incredible lights which appear in the mind. Buddha menjelaskannya itu dalam Upakalesa Sutta ya. Jadi di sana dijelaskan secara jelas itu bagaimana cara kita bisa mengatasi atau juga apa yang harus kita lakukan ketika cahaya yang cemerlang itu muncul. This is already a beautiful state in the meditation. If you start experiencing those, you're hooked on meditation. Ini adalah satu pengalaman yang begitu menyenangkan sehingga ketika hal ini terjadi maka Anda bisa tetap dalam meditasi. That pure, holy, healthy bliss. Ini adalah suatu kebahagiaan yang sangat jernih, sangat murni dan juga sangat agung. And then you either feel you're getting pulled into that bliss or that is enveloping you. Either way you fall into that bliss. Kemudian rasa kebahagiaan yang luar biasa ini akan menarik Anda ke dalamnya dan menyelimuti Anda dalam kebahagiaan itu. And that becomes you experiencing these jhanas. Saat itulah Anda dapat merasakan atau mendapat pengalaman jhana. And then you ask the person, what did you experience? No sound. No, you don't hear people coming in and going out. You don't feel any sensations in your body, even if somebody touches your back. You can't smell, taste, touch. All the five senses are turned off. You're just with this beautiful mind. And it's gorgeous. Every different jhana has a different level of bliss. Bisa ditanyakan nanti misalnya kepada orang-orang yang pernah mengalami pengalaman seperti ini. Jadi mereka tidak akan lagi mendengarkan suara. Tidak ada suara yang bisa didengarkan. Orang masuk keluar juga tidak terdengar ya. Jadi tidak bisa juga dirasakan sensasi ketika seseorang misalnya menyentuh punggung kita. Lalu sensasi dari bau juga tidak ada lagi di sana, pengecapan, rasa juga tidak ada, sentuhan juga tidak ada. Yang tersisa hanyalah batin. Batin yang begitu indahnya, begitu cemerlangnya. Jadi pengalaman ini berbeda-beda dari satu jhana ke jhana yang lain. Anda hanya akan mendapatkan waktu yang begitu menyenangkan. So are these jhanas hard to appreciate? Jadi apakah jhana ini sulit untuk dihargai? Every one of you would experience these nimittas. Setiap dari Anda bisa mendapatkan atau merasakan pengalaman nimitta ini. If you don't experience those nimittas in a retreat, you will, at the end of your
Jika Anda tidak pernah merasakan pengalaman nimitta ini dalam retret-retret, Anda pasti merasakannya ketika menjelang akhir hayat. Have you not heard that when you start to pass away, that you go towards this light? Mungkin Anda pernah dengar ya, ketika kita menjelang ajal gitu, di prosesnya menjelang ajal itu banyak orang bilang kita menuju cahaya. What is that? Apa itu? Your five senses are turning off when you die. 5 indera Anda itu akan padam ketika Anda meninggal. That sixth sense you'll experience is the beautiful light and you get drawn towards it. Indra keenam Anda yang tersisa, jadi dari indra keenam itu adalah batin, dan batin itu akan muncul cahaya di sana ya, dan Anda akan merasa tertarik menuju cahaya itu. Go for it. Pergilah menuju cahaya itu. One of the stories I thought was a bit fascinating was of this Indian lady who was working in Hong Kong. Her name was Anita Moorjani. Ada satu cerita yang sangat menarik sekali dari yang pernah saya dengar ya. Jadi ini ada satu perempuan. Jadi saya akan menutup sesi ini dengan satu cerita. Cerita ini tentang biku dari sini, dari kita. An Indonesian monk. Biku Indonesia. He first was interested in basically just meditation. He wanted to become a rishi. Jadi biku ini dia tertarik pertama kalinya itu dengan meditasi, dia ingin menjadi seorang resi gitu. So he went to some remote parts of Java and he found a nice quiet place in the forest, sat down to meditate. He was not a monk yet, and when he told me about his experience. That's why I don't mind mentioning it, because I heard it from him direct. Jadi saat itu dia sangat tertarik dengan istilahnya meditasi gitu ya. Jadi dia saat itu belum jadi biku. Jadi dia berkelana ke daerah Jawa gitu. Dia cari satu tempat yang tenang gitu. Dia duduk bermeditasi. Nah dia waktu itu belum biku. Nah saya bisa menceritakan hal ini karena beliau sendiri yang menceritakannya kepada saya. So he closed his eyes. He got peaceful, and then he saw this beautiful star coming into his mind. Dia menutup matanya, kemudian menjadi sangat tenang. Dia melihat ada bintang yang muncul dalam batinnya. That was how he described experiencing the first nimitta. Inilah cara dia menjelaskan tentang nimitta pertama yang dia rasakan. And I kind of liked the way he described what happened next. It was kind of cute. Saya suka sekali cara dia menjelaskan hal berikutnya pengalamannya karena dia itu cukup lucu gitu ya, cute. He said he married that star. Jadi dia istilahnya dia menikahi atau bersatu dengan bintang itu. Now remember, this was English was his second language, and I soon figured out that what he meant, he united with that star, with that nimitta, and that's when the jhana started. Jadi ingat ya, ini bikunya itu Inggris itu bukan bahasa ibunya, jadi bahasa keduanya mungkin ya. Jadi dia kan bilang tadi menikah dengan bintang itu ya. Namun saya langsung mengerti, oh maksudnya itu dia bersatu dengan bintang itu. Jadi dia bersatu dengan cahaya itu, dengan bintang itu, dan dia masuk ke dalam tataran jana. And he meditated for several days. Dia bermeditasi selama beberapa hari. And that's the monk who was submerged in a flash flood in that area. Nah ini adalah biku yang sama tadi ceritanya yang seperti kemarin ya. Biku yang dalam banjir bandang itu dia tertutupi banjir bandang, dia kena banjir dia dalam airnya ketika banjir bandang terjadi. Underwater for many days. Dia ada di dalam air itu selama beberapa hari lamanya. When he came out of his meditation, he noticed the forest looked very different. Ketika dia selesai bermeditasi, dia lihat hutannya itu tampak agak berbeda. He checked with the villagers, and sure enough, there had been a flood where he had been sitting. He would have been underwater for several days. Dia kemudian bertanya kepada penduduk sekitar dan dibenarkan oleh penduduk sekitar bahwa di tempat dia bermeditasi itu duduk itu sudah terjadi banjir beberapa hari lalu ya. Jadi istilahnya dia itu sudah di dalam air, terendam air itu selama beberapa hari sebenarnya. He soon became a monk. Kemudian setelah itu dia menjadi biku. I remember meeting him in Wat Pah Won in Bangkok. Saya ingat
bertemu dengan beliau itu di Wat Bowon di Bangkok. And you know, I've had lots of experience, and I'm sensitive enough when I went past it. I remember being with another monk, and I said, wow, that monk has got a huge amount of power. Jadi saya punya banyak pengalaman dan saya juga cukup sensitif, cukup perasa ya terhadap hal-hal seperti ini. Jadi ketika saya berpapasan bertemu dengan biku ini, saya bisa merasakan, wah biku ini tenaganya sangat luar biasa ya, ada satu kekuatan yang sangat luar biasa. And that monk started teaching meditation in Wat Bowon once a week. Biku ini kemudian mulai mengajar meditasi di Wat Bowon selama seminggu, dia mengajar sekali. And one of my friends went to that meditation class. Salah satu dari sahabat saya mengikuti kelas meditasi itu. This lady was the princess in the Thai royal family. Jadi ibu ini atau perempuan ini adalah salah satu anggota kerajaan, jadi putri dari kerajaan. She was a rebellious princess. She went to Chelsea Art School in London. Putri kerajaan ini, keluarga kerajaan ini cukup rebellious ya, cukup pemberontak. Jadi dia pergi bersekolah di Chelsea Art School di Inggris. And that is where she met her husband, who happened to go to the same school as I did. Jadi di sanalah dia bertemu dengan suaminya. Jadi suaminya ini kebetulan bersekolah di tempat yang sama dengan tempat yang saya sekolah waktu itu. So I was legitimate friends with this family. Jadi saya adalah sahabat yang bisa dianggap legitimate ya, yang resmi dari pasangan ini. And that's when she told me that I've known her for long enough to 100% trust what she saw. Jadi dia menceritakan pengalamannya kepada saya sudah mengenal dia dan saya yakin 100% dengan pengalaman yang dia ceritakan itu adalah benar. In a meditation class, she had her eyes closed like everybody else, but she felt there's something strange happening in the room. Saat latihan praktek meditasi itu, dia menutup matanya sama seperti orang-orang di dalam ruangan itu. Namun ada satu hal yang cukup aneh yang terjadi, ya. Dia bisa merasakan satu hal yang cukup kuat terjadi. So she opened her eyes. Ketika dia membuka matanya, and she told me, look, I saw this, I don't make these things up. I saw from this Indonesian monk rays of light coming out of his two eyes, going into the body of one of the meditators, helping them. Ini yang dia lihat nih, dia bilang saya benar nih, benar-benar nih saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak melebih-lebihkan. Ketika saya membuka mata, saya melihat biku Indonesia ini ada semacam cahaya keluar dari kedua matanya ke salah satu pesertanya. Jadi dia kayak memandang ke salah satu pesertanya, dengan cahaya itu dari matanya dia sedang berusaha membantu peserta itu. This is like the movies you may see, where they use special effects to create those illusions of superpower. This was the real thing. A man who had laser eyes. That people. Seperti ini yang dilihat ini mirip seperti di film-film nih, kita nonton film, tapi kan mereka pakai special effect ya, efek khusus, memberikan ilusi bahwa matanya itu bisa keluar cahaya. Tapi ini benar nyata terjadi bahwa biku ini dengan matanya yang seperti ada sinar laser yang keluar itu sedang membantu peserta di sana. Would you like to see such psychic powers? Anda mau lihat kekuatan supernatural seperti ini? Some of you say yes, but the real answer is no. Mungkin beberapa dari Anda bilang ya, tapi sebenarnya jawabannya harusnya tidak. This princess, she got up, left, and never went back. Jadi putri ini akhirnya bangkit dari tempatnya, dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Honestly, psychic powers are incredibly scary. Itu hal yang sangat nyata ya. Jadi kekuatan seperti ini, kekuatan supernatural seperti itu cukup menakutkan sebenarnya. You don't want to see them. Anda tidak mau melihat hal seperti ini. It's a power you don't understand or expect, and of course, it will terrify you. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa Anda mengerti, dan hal yang tidak Anda mengerti ini bisa membuat Anda ketakutan. That's why I only tell that story
Now I know that that man passed away a few years ago. Otherwise, you go up and harass him. Saya baru bisa ceritakan belakangan ini ya, karena biku tersebut baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Kalau saya ceritakan sebelumnya, pasti Anda akan mencari-cari nih siapa biku itu dan mengganggunya. So that's what happens when you start getting into jhanas. They're fascinating, they're real. Ini yang terjadi ketika Anda masuk ke dalam jana ya. Jadi ini adalah hal yang sangat menakjubkan dan sangat nyata. And it gives you a fuller understanding of what Buddhism is and the power of it. Hal ini akan membuat Anda mengerti dengan lebih baik tentang ajaran Buddha dan juga membuat Anda, hal ini adalah hal yang sangat berdaya ya, sangat luar biasa.